Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak semua. Semoga hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwasa. Kali ini kita bertemu lagi dalam video pembelajaran yang mana Bapak akan memaparkan tentang pembahasan soal-soal tentang persamaan kuadrat yang sudah anak-anak pernah kerjakan di Google Classroom. Untuk selengkapnya silahkan anak-anak simak lanjutan video ini. Anak-anak, kita langsung mulai dengan pembahasan soal nomor 1. Soal nomor 1, anak-anak diminta menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Jadi ada 5 buah persamaan kuadrat yang masing-masing anak-anak harus tentukan penyelesaiannya. Nah, dalam hal ini anak-anak boleh memilih salah satu dari 3 penyelesaian persamaan kuadrat, yaitu boleh memfaktorkan, boleh melengkapkan kuadrat sempurna, dan boleh anak-anak menggunakan rumus ABC. Nah, langsung saja kita mulai dengan pembahasan soal nomor A. Pada soal nomor A, soalnya adalah x kuadrat ditambah 10x tambah 16 sama dengan 0. Dalam hal ini yang pertama kita gunakan adalah dengan cara memfaktorkan, sehingga kita akan mengubah menjadi x tambah titik x tambah titik sama dengan 0, dimana dua angka yang belum kita isi tadi kita peroleh dari memfaktorkan nilai C, yaitu 16, itu bisa difaktorkan menjadi 1 kali 16, atau boleh juga 2 kali 8, atau yang terakhir adalah 4 kali 4. Nah, dari ketiga faktor ini anak pilih faktor yang jumlahnya sama dengan B. Dalam soal ini B nya adalah 10, sehingga kita akan memilih pasangan faktor 2 dan 8. Jadi yang ini kita pilih karena jumlah ini 2 dan 8 menghasilkan 10, sehingga pemfaktoran kita yang lengkap menjadi x ditambah 2, yang sebelah kanan menjadi x ditambah 8. Nah, sesuai dengan metode memfaktorkan, masing-masing kita ubah menjadi, atau kita paksa menjadi sama dengan 0, sehingga kita akan peroleh x ditambah 2 kita paksa sama dengan 0, atau x tambah 8 kita paksa sama dengan 0. Nah, dari sini kita akan mendapat bahwa x sama dengan 0 kurang 2, atau x sama dengan 0 kurang 8. Ini sesuai dengan operasi aljabar yang sudah anak dapatkan sejak kelas 7. Kemudian kita sederhanakan, kita peroleh x sama dengan negatif 2, lagi 1 adalah x sama dengan negatif 8.
Sehingga kalau ditanya akar-akar dari persamaan x kuadrat plus 10x plus 16, kita akan menjawab x sama dengan min 2 dan x sama dengan min 8. Nah, karena soal ini menanyakan tentang himpunan penyelesaian, maka kedua nilai x ini kita tinggal himpun anak-anak ya. Kita tinggal tulis dalam bentuk himpunan sehingga kita dapatkan himpunan penyelesaian sama dengan himpunan min 8, min 2. Ini pada penulisan himpunan bilangan yang lebih kecil kita tulis terlebih dahulu. Nah, itu jawaban untuk nomor A. Jadi akar-akarnya adalah min 8 dan min 2. Sedangkan kalau ditanya HP atau himpunan penyelesaian, itu adalah himpunan min 8, min 2. Nah, kita lanjut ke pembahasan nomor B. Nomor B. Persamaannya adalah x kuadrat min 5x min 6 sama dengan 0. Nah, karena kita tetap menggunakan memfaktorkan, kita ubah menjadi x min x plus sama dengan 0, dimana nilai-nilai yang belum diketahui kita hitung dengan cara yang sama, yaitu dengan memfaktorkan C, yaitu min 6. Min 6 itu bisa difaktorkan menjadi min 1 kali 6, kalau dijumlahkan ini hasilnya 5, atau min 2 kali 3, kalau ini dijumlahkan hasilnya adalah 1. Boleh juga 1 kali min 6. Nah, inilah yang menghasilkan jumlah negatif 5, sehingga pemfaktoran kita menjadi yang minnya bernilai 6, x min 6, yang positif bernilai 1, sehingga kita bisa melanjutkan. Kita masing-masing samakan dengan 0, kita dapat x min 6 sama dengan 0 atau x tambah 1 sama dengan 0. Dari x min 6 sama dengan 0 kita dapat x sama dengan 6, dan dari x tambah 1 sama dengan 0 kita dapat x sama dengan negatif 1. Jadi akar-akarnya adalah x sama dengan 6 dan x sama dengan min 1. Sama seperti soal nomor A, karena yang ditanya adalah HP, kita tulis saja HP sama dengan himpunan yang lebih kecil min 1,6. Nah, itulah jawaban untuk nomor B. Kita lanjut soal nomor C. Soal nomor C adalah x kuadrat tambah 8x sampai sama dengan min 16. Nah, persamaan kuadrat ini kita ubah dulu menjadi bentuk umum, di mana ruas kanan harus dipaksa sama dengan 0, sehingga menjadi x kuadrat ditambah 8x tambah
16 sama dengan 0. Dalam kasus ini kita coba menggunakan rumus yang lain, yaitu dengan rumus ABC. Pada soal ini kita peroleh nilai A sama dengan 1, B sama dengan 8, dan C sama dengan 16. Dengan rumus ABC kita akan peroleh diskriminan dulu. D sama dengan B kuadrat min 4 kali A kali C, sehingga kita peroleh B nya 8 kuadrat sama dengan min 4 kali A nya 1, C nya 16, sehingga kita peroleh 8 kali 8 64, 4 kali 1 kali 16 ini juga 64, sehingga kita peroleh nilai D sama dengan 0. Nah, sesuai dengan yang sudah Nana pelajari, kalau diskriminannya sama dengan 0, maka persamaan kuadrat akan mempunyai dua akar real yang sama. Istilah lainnya adalah mempunyai akar yang kemar. Nah, kita lanjutkan saja rumusnya. Ya, kita peroleh X12 sama dengan min B plus minus akar D per 2A. Nah, kita peroleh min 8, nah karena B nya 8, plus minus akar 0 per 2 kali 1. Nah, karena akar D nya 0, maka nilai ini akan sama dengan min 8 per 2, masing-masing sama dengan min 4. Sehingga untuk soal nomor C kita peroleh HP karena hanya ada satu penyelesaian, maka kita akan cukup menulisnya min 4, himpunan min 4. Jadi sekali lagi pada soal nomor C, kenapa penyelesaiannya hanya satu, bukanlah satu sebenarnya ada dua, tetapi nilainya sama, yaitu sama-sama min 4. Dalam soal ini dikatakan bahwa persamaan kuadrat mempunyai akar yang kemar. Nah, kita lanjut soal nomor berikutnya. Kita langsung ke soal nomor D, karena soal nomor mohon maaf, kita langsung soal nomor E, karena soal nomor D hampir sama dengan soal nomor A, tanda-tandanya sama. Kita lanjut langsung ke soal nomor E. Soal nomor E itu ada 2x kuadrat tambah 6x kurang 20 sama dengan 0. Dalam kasus ini kita bisa menyederhanakan terlebih dahulu sebelum memfaktorkan atau menggunakan rumus ABC atau melengkapkan kuadrat sempurna, di mana persamaan ini bisa kita perkecil dengan cara membagi 2 untuk semua koefisien
termasuk konstanta. Sehingga persamaan ini kita akan ubah menjadi, atau kita sederhanakan menjadi 2x nya bagi 2 menjadi x kuadrat, 6x nya menjadi 3x, sedangkan min 20 menjadi min 10 sama dengan 0. Nah, dalam soal ini kita kembali menggunakan cara memfaktorkan, karena nilai C nya adalah negatif, maka akan menjadi pemfaktorannya x ditambah titik-titik dan x dikurang titik-titik sama dengan 0. Kembali kita akan mencari angka-angka yang mengisi titik-titik ini ya. Sekali lagi yang menentukan adalah faktor dari C, karena C nya min 10, kita faktorkan menjadi 1 kali min 9. Kalau ini dijumlahkan hasilnya adalah min 8, atau min 10 juga bisa kita hasilkan dari 2 kali min 5. Kalau kita ini jumlahkan menghasilkan negatif 3. Jadi sementara di soal B nya adalah positif 3, sehingga kita tinggal balik tandanya ini, bisa diubah bisa difaktorkan menjadi negatif 2 kali 5. Negatif 2 kali 5 hasilnya negatif 10, sementara kalau dijumlahkan ini menghasilkan 3. Nah, inilah yang kita masukkan ke format yang kita buat sebelumnya. Jadi yang positif diisi oleh 5, jadi di sini ada angka 5, sementara yang negatif diisi oleh angka 2. Nah, selanjutnya kita tinggal membuat masing-masing faktor ini sama dengan 0. Kita peroleh x tambah 5 sama dengan 0, atau x kurang 2 sama dengan 0. Dari x tambah 5 ini kita peroleh x sama dengan negatif 5, atau x sama dengan positif 2. Nah, inilah penyelesaian atau akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat plus 6x min 20. Jadi kalau ditanya HP ya tinggal menuliskan HP sama dengan himpunan negatif 5 dan 2. Nah, demikian anak-anak untuk penyelesaian soal nomor 1. Mohon diperhatikan ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 2. Soalnya diminta mencari jumlah dan hasil kali. Jadi jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat yang diberikan. Nah, sesuai dengan materi yang sudah anak pelajari, jumlah dan hasil kali itu ditentukan oleh nilai A, B, dan C. Ya, kita mulai saja dengan soal nomor A. Jadi soal nomor A, ada persamaan kuadrat x kuadrat min 5x tambah 6 sama dengan 0. Yang ditanya berapa x1 tambah x2, berapa x1 kali x2. Nah, untuk menentukan jumlahnya kita terlebih dahulu menentukan nilai A, B, dan C. Jadi pada persamaan ini A nya bernilai 1, B nya bernilai min 5, dan C bernilai 6 positif. Nah, sesuai dengan rumus, jumlah akar-akarnya
atau jumlah akar persamaan x kuadrat min 5x plus 6 adalah kita tulis x1 tambah x2, rumusnya adalah min b per a. Silahkan lihat di ringkasannya anak. x1 tambah x2 adalah min b per a, sehingga kita peroleh min dalam kurung min 5 per a nya 1. Kenapa double minnya? Minnya rumus 1, kemudian minnya b lagi 1, sehingga min kali min sama dengan plus, hingga dapatnya x1 tambah x2 sama dengan 5. Lanjut ke hasil kali akar-akarnya. Hasil kali akar-akarnya x1 kali x2 itu dirumuskan adalah langsung c per a tanpa ada minnya. C nya 6, a nya 1, sehingga dapat 6 per 1, hasilnya adalah 6. Jadi untuk persamaan nomor a, jumlah akar-akarnya adalah 5, hasil kalinya adalah 6. Nah, untuk nomor b dengan cara yang sama, persamaannya tidak pak tulis, langsung saja di soal nomor b, a nya sama dengan 1 juga, b nya sama dengan 2, dan c nya sama dengan negatif 15. Kenapa negatif 15? Karena soal nomor b belum berbentuk umum, jadi tinggal memindahkan 15 nya ke ruas kiri menjadi min 15. Nah, dari sini dengan rumus anak-anak akan peroleh bahwa x1 tambah x2 sama dengan min b per a sama dengan, karena b nya positif, jadi hanya ada min 2 per 1, ini menghasilkan min 2. Selanjutnya x1 tambah x2 tambah x2 sama dengan rumusnya c per a sama dengan c nya negatif 15 per a nya 1, sehingga menghasilkan negatif 15. Jadi kesimpulannya untuk soal nomor b, x1 tambah x2 atau jumlah akar-akarnya adalah min 2, dan x1 kali x2 ini kali ini ya. Nah, kali x1 kali x2 sama dengan c per a sama dengan min 15. Nah, soal nomor C ya. Kita lanjut ke soal nomor C. Soal nomor C ada persamaan x kuadrat min 4x sama dengan 12. Ini kita ubah dulu menjadi x kuadrat min 4x min 12 sama dengan 0. Dalam kasus ini Anda akan mendapatkan nilai A sama dengan 1, B nya negatif 4, C nya sama dengan negatif 12. Sehingga dengan rumus jumlah dan hasil kali, jumlahnya dulu x1 tambah x2 min b per a, minnya double sekarang,
min dalam kurung min 4 per hanya 1, sehingga min kali min dapat positif ya. Selanjutnya x1 kali x2, rumusnya adalah c per a, c nya negatif 12 per hanya 1, sehingga hasil kali akar-akarnya adalah negatif 12. Nah, demikian anak-anak untuk soal nomor C. Kalau nomor D, karena sudah berbentuk umum, ya tinggal anak-anak salin aja itu sama dengan soal nomor B tadi. Pak, langsung saja. A nya berapa? 2, B nya 6, dan C nya sama dengan min 5. Nah, dalam kasus ini kita akan peroleh x1 tambah x2 sama dengan min b per a min 6 per 2 sama dengan min 3. Sedangkan untuk hasil kali x1 kali x2 itu menghasilkan c per a, yaitu min 5 per 2. Karena ini sudah paling sederhana, ya hasilnya cukup sampai di sini, yaitu min 5 per 2. Nah, itu pembahasan soal nomor D. Kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor E. Sama seperti soal sebelumnya, karena sudah berbentuk umum. Untuk soal nomor E, Pak langsung tulis nilai A nya sama dengan 3, nilai B nya sama dengan 5, sementara C sama dengan negatif 12. Nah, dari ABC yang sudah kita tulis sebelumnya, maka x1 tambah x2 menghasilkan min b per a sama dengan min 5 per 3. Nah, ini karena ini tidak bisa dibagi lagi, anak-anak sudah dapat jumlahnya, yaitu min 5 per 3. Inilah jumlah akar-akarnya. Sementara x1 kali x2 itu sama dengan c per a sama dengan c nya negatif 12, hanya adalah 3, sehingga dapat hasilnya adalah negatif 4. Nah, demikian anak-anak untuk soal nomor 2 sudah kita bahas bersama-sama. Lanjut ke soal nomor 3. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah 2 dan 5. Untuk soal nomor 3, kita langsung saja pakai, kalau kita punya persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 dan 5, berarti berasal dari pemfaktoran x min 2 kali x min 5 sama dengan 0, sehingga kita peroleh dengan mengalihkan kedua suku 2 ini, kita peroleh x kuadrat, x kali x, kemudian min 5x min 2x, dan yang terakhir adalah 10, peroleh dari min 2 kali min 5.
dua suku di tengah itu bisa digabungkan menjadi 7x, sehingga kita peroleh persamaannya menjadi x kuadrat min 7x plus 10 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan kuadrat yang akar-akarnya negatif 2 dan 5. Anak-anak juga boleh menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Jadi persamaan kuadrat, suatu persamaan kuadrat akan berbentuk x kuadrat dikurangi x1 tambah x2x ditambah di sini adalah x1 kali x2 sama dengan 0. Jadi kalau anak ingin membuat persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah x1 dan x2, pakailah formula ini. Jadi cari jumlahnya x1 tambah x2. Dalam contoh ini x1 dan x1 nya 2, x2 nya 5, sehingga x1 tambah x2 sama dengan 7, 2 tambah 5, sementara x1 kali x2 sama dengan 10. Jadilah persamaan yang sudah kita peroleh sebelumnya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Tentukan nilai diskriminan untuk persamaan. Mohon maaf, jika nilai diskriminan persamaan kuadrat 3x kuadrat min 5x plus c sama dengan 0 adalah 49, tentukan nilai c. Ini Pak kira tidak sulit. Ya, kita langsung saja untuk nomor 4. Nilai D itu dirumuskan dengan B kuadrat min 4 kali A kali C. Sudah diketahui bahwa D nya bernilai, atau tulis saja dulu boleh, D sama dengan, pada soal ini hanya bernilai 3, B nya bernilai min 5, sementara C nya tetap kita tulis sama dengan C. Dengan rumus diskriminan B kuadrat min 4AC kita dapatkan B kuadrat min 5 kuadrat min 4 kali 3 kali C. Dan sudah diketahui bahwa diskriminan ini bernilai 49. Negatif 5 kuadrat 25, kemudian negatif 12 kali C. Hingga kita peroleh dengan operasi aljabar 49 dikurangi 25 akan menjadi negatif 12 C. Ini dikurangi akan menjadi 24 sama dengan negatif 12 C, sehingga C sama dengan 12 per mohon maaf 24. Bapak coret saja. Saya ulangi, C sama dengan 24 per negatif 12. Ini kalau dibagi menghasilkan negatif 2. Nah, itulah nilai C anak-anak ya. B kuadrat min 4 AC supaya menghasilkan 49, maka C yang penuh adalah negatif 2.
Kita lanjut ke soal kelima. Sebuah persegi panjang memiliki ukuran panjang 3x min 3 dan lebar x tambah 1. Sedangkan luasnya adalah 72 cm persegi. Berapakah panjang dan lebar persegi panjang tersebut? Nah, ini adalah soal penerapan persamaan kuadrat yang diterapkan pada persegi panjang. Yang harus diingat adalah bahwa luas persegi panjang sudah kita tahu sejak SD mungkin ya, itu adalah panjang kali lebar. Nah, pada soal ini sudah diketahui bahwa yang diketahui itu adalah sebuah persegi panjang di mana panjang sama dengan 3x kurang 3, sedangkan lebar sama dengan x tambah 1. Di luas, kemudian luas sama dengan 72 cm persegi. Yang ditanya berapakah P, berapakah Q. Caranya kita akan menggunakan rumus luas ya. Jadi hitungannya L sama dengan P kali L. L nya ini adalah luas besar, L besar ya. Kita akan dapatkan bahwa kita ganti P panjangnya dengan 3x kurang 3, panjangnya adalah x tambah 1. Sementara luas di bagian kiri kita boleh ganti langsung dengan 72. Lanjut, 72 sama dengan operasi bentuk aljabar kita akan peroleh 3x kuadrat tambah 3x kurang 3x kurang 3. Di sini ada bentuk 3x dan negatif atau min 3x sehingga saling meniadakan, sehingga ini kita akan bisa sederhanakan menjadi 72 sama dengan 3x kuadrat kurang 3. Kita ubah menjadi bentuk umum, kita akan peroleh atau pindahkan negatif 3 nya ke ruas kiri. Kita akan peroleh 72 ditambah 3 sama dengan 3x kuadrat, sehingga kita peroleh 75 sama dengan 3x kuadrat. Dari sini kita peroleh bahwa x kuadrat sama dengan 75 per 3 sama dengan 25, sehingga dari sini diperoleh bahwa x sama dengan plus minus akar 5, akar 25, sehingga diperoleh x sama dengan plus minus 5. Nah, karena ini berkaitan dengan panjang, maka nilai yang negatif kita tidak gunakan,
sehingga nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan 5. Nah, kenapa yang negatif tidak kita pakai anak-anak ya? Karena pada materi panjang, jadi nilai negatif tidak memenuhi syarat karena tidak ada panjang yang nilainya negatif. Jadi Pak ulangi, nilai X seharusnya plus dan min 5, karena pada kasus ini kita membahas masalah panjang dan lebar, tentunya nilai negatif 5 kita tidak gunakan, sehingga dalam perhitungan nanti kita hanya menggunakan nilai X sama dengan 5, yang negatif kita tidak gunakan. Dengan nilai X sama dengan 5, maka kita akan mendapatkan panjang sama dengan 3X kurang 3 sama dengan 3 kali 5 kurang 3 sama dengan 15 kurang 3, yaitu 12. Sementara lebarnya, lebar sama dengan X ditambah 1, X tambah 1 sama dengan 5 ditambah 1, ya, kita peroleh sama dengan 6. Jadi pada persoalan ini kita akan memperoleh kesimpulan bahwa panjang dari persegi panjang itu adalah 12 cm ya. Ini dia berasal dari 3X kurang 3 dengan X sama dengan 5, kita ganti, maka panjang persegi panjang menjadi 12, sedangkan lebarnya menjadi X tambah 1, X nya 5, sehingga dapat 6. Kalau kita cek ulang, panjangnya 12, lebarnya 6, kalau dikalikan ini akan menghasilkan luas sama dengan 72, sesuai dengan apa yang diketahui di awal soal. Nah, demikian anak-anak untuk soal nomor 5. Kita lanjut ke soal terakhir, yaitu soal nomor 6. Ini juga merupakan penerapan persamaan kuadrat, tetapi tidak dalam bangun datar lagi, tetapi pada materi lain, yaitu materi bilangan. Jadi tekniknya hampir sama anak-anak ya. Jumlah dua buah bilangan adalah 12. Jika hasil kalinya adalah 35, tentukan kedua bilangan yang dimaksud. Ini kita tinggal misalkan. Misalkan kedua bilangan tersebut, yang pertama kita misalkan X, yang kedua kita misalkan Y, sehingga X tambah Y menghasilkan 12. Nah, dari sini anak-anak bisa mengubah atau menyatakan Y dalam variabel X, sehingga kita peroleh Y sama dengan 12 kurang X. Jadi Pak ulangi, kita misalkan bilangan pertama adalah X ya. Jadi bilangan pertama adalah X, kemudian bilangan kedua adalah Y, maka X tambah Y sama dengan 12 ya. Y sama dengan 12 kurang X. Kemudian ketentuan lain adalah hasil kali. Boleh kita tulis H gitu ya. H X sama dengan X kali Y sama dengan X kali 12 kurang X. Karena hasil kalinya adalah 35, maka di ruas kiri
kita boleh langsung ganti dengan 35, sehingga kita lanjutkan. Luas kanan kita buka kurungnya menjadi 12x dikurangi x kuadrat. Kita pindahkan semua yang ada di kanan, ada yang di ruas kanan ke ruas kiri, sehingga kita akan memperoleh x kuadrat positif min 12x berasal dari 12x ruas kanan yang positif, kemudian ditambah 35. Nah, bentuk terakhir yang kita peroleh ini namanya persamaan kuadrat dengan nilai A sama dengan 1, B min 12, dan C nya 35. Kita faktorkan langsung. X min sama dengan 0. Nilai yang memenuhi adalah 5 dan 7. Karena 5 kali 7, Pak ulangi, negatif 5 kali negatif 7 adalah 35, sementara negatif 5 tambah negatif 7 itu menghasilkan negatif 12, sehingga kita peroleh nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan, kita paksa ini sama, X min 5 sama dengan 0, atau X min 7 sama dengan 0. Dari bentuk yang kiri kita peroleh X sama dengan 5. Dari bentuk kanan kita peroleh X sama dengan 7. Jadi kedua bilangan tersebut adalah yang pertama 5, bilangan yang kedua adalah 7. Gimana kita peroleh? Nah, kita tinggal mensubstitusikan ke rumus Y. Jadi untuk X sama dengan 5 ya, kita peroleh Y sama dengan 12 kurang 5, sehingga Y nya adalah 7. Sebaliknya, kalau X nya yang 7, maka Y sama dengan 12 kurang 7, Y sama dengan 5. Jadi sama saja ya. Jadi pasangan bilangan tersebut adalah bilangan pertama adalah 7, bilangan duanya adalah 5, atau sebaliknya bilangan pertama 5, bilangan duanya sama dengan 7. Nah, sampai sekian anak-anak pembahasan kita untuk soal-soal di persamaan kuadrat. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf, mungkin tulisan Bapak agak kurang bagus karena baru belajar menggunakan stylus pen namanya. Nah, mudah-mudahan kedepannya Bapak bisa membuat video pembelajaran sesuai dengan harapan anak-anak. Nah, sampai sekian sementara anak-anak ya. Kita sudahi video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih dan